Perut buncit bertahun-tahun tidak kempes. Padahal Anda sudah diet ketat, sudah mengurangi makan, sudah minum berbagai obat, bahkan sudah menahan lapar. Tapi setiap pagi saat bercermin, perut itu masih ada. Tetap menonjol, tetap keras, tetap membuat Anda menghela napas panjang. Kalau Anda sedang menonton video ini sekarang, besar kemungkinan Anda atau pasangan Anda sedang berada di posisi itu. Sudah mencoba banyak cara, tapi hasilnya nihil. Dan yang paling menyakitkan bukan cuma soal bentuk tubuh, tapi soal perasaan. Sebelum lanjut, tulis di komentar dari kota mana Anda menonton dan berapa usia Anda sekarang. Kita ingin tahu, Anda tidak sendirian. Klik like dan subscribe, agar kita bisa saling mendukung dalam perjalanan sehat di usia emas. Minggu lalu, saya bertemu dengan seorang pasien bernama Ibu Ratna, dari Yogyakarta. Usianya 64 tahun. Saat masuk ruang praktik saya, langkahnya pelan. Wajahnya tampak lelah, bukan karena sakit berat, tapi karena putus asa. Di tangannya, ia membawa sebuah tas. Isinya bukan uang, bukan makanan, tapi berbagai obat diet. Ada yang herbal, ada yang dari dokter, ada yang dibeli online dengan harga mahal. Semuanya pernah ia coba. "Dok, saya malu sekali," katanya sambil memegang perutnya. Suaranya bergetar. Cucu saya sering tanya, "Kenapa perut nenek besar sekali? Apa nenek hamil?" Ibu Ratna terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya tidak tahu harus jawab apa, "Dok." Padahal, kalau dilihat dari pola makannya, banyak orang akan bilang dia sudah sangat disiplin. Sudah 3 tahun tidak makan nasi putih. Gorengan dihindari. Makan cuma 2 kali sehari. Porsi kecil. Tidak pernah ngemil sembarangan. "Tapi lihat ini, Dok," katanya sambil berdiri. Lingkar perut saya 95 cm. Semua baju lama sesak di bagian perut. Saya harus beli baju ukuran jumbo. Setiap kali ke undangan, rasanya ingin duduk terus. Malu berdiri. Kalau cerita ini terasa dekat dengan hidup Anda, itu karena Ibu Ratna bukan satu-satunya. Setiap hari, saya bertemu minimal 5 pasien lansia dengan keluhan yang sama. Perut buncit bertahun-tahun. Sudah coba diet, sudah coba obat, tapi tidak ada perubahan berarti. Dan yang lebih mengejutkan, penelitian terbaru menunjukkan fakta yang jarang dibicarakan secara jujur. 7 dari 10 lansia di Indonesia mengalami obesitas sentral, yaitu lemak yang menumpuk di perut. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, 80% dari mereka tidak tahu cara yang benar untuk mengatasinya. Mereka terus disarankan diet ekstrim. Disuruh kurangi makan sampai hampir kelaparan. Disuruh olahraga berat yang lututnya sudah tidak kuat. Akibatnya bukan perut yang kempes, tapi tubuh yang makin lemah, pusing, gampang capek, dan metabolisme semakin rusak. Kalau Anda pernah merasa, "Kenapa ya? Dulu makan banyak tidak apa-apa, sekarang makan sedikit saja perut tetap buncit." Tenang, itu bukan salah Anda. Saya ingin Anda dengarkan ini baik-baik. Perut buncit di usia lanjut bukan cuma soal makanan, tapi soal perubahan besar dalam tubuh yang jarang dijelaskan dengan bahasa sederhana. Dan kalau kita pakai cara yang salah, hasilnya memang tidak akan pernah datang. Tapi sebelum Anda merasa makin putus asa, saya ingin Anda tahu satu hal penting. Saya punya kabar baik. Beberapa bulan lalu, datang seorang pasien bernama Pak Sutrisno dari Bandung. Usianya 67 tahun. Pensiunan guru. Lingkar perutnya waktu itu mencapai 150 cm. Sudah masuk kategori obesitas berat. Tekanan darah tinggi. Gula darah mulai naik. Dokter sebelumnya menyarankan operasi sedot lemak. "Tapi saya takut, Dok," katanya. Dan jujur, saya tidak punya biaya sebesar itu. Saya tidak langsung memberinya obat mahal. Saya tidak menyuruhnya lari pagi. Saya tidak menyuruhnya puasa ekstrim. Saya hanya memberinya satu resep minuman sederhana, dari 2 bahan dapur, diminum 1 gelas setiap pagi sebelum sarapan. Pak Sutrisno ragu. "Masa iya, Dok? Cuma minum ini bisa bikin perut saya kempes." Saya jawab pelan, "Bapak coba dulu 2 minggu. Kalau tidak ada hasil, Bapak boleh berhenti." 2 minggu kemudian, Pak Sutrisno datang lagi. Wajahnya berbeda, lebih cerah. "Dok, celana saya mulai longgar. Berat badan turun 3 kilo. Yang paling terasa, perut tidak kembung lagi. Bab lancar setiap pagi." 1 bulan kemudian, lingkar perutnya berkurang 8 cm.
2 bulan kemudian, berkurang 15 cm. Sekarang, lingkar perutnya sudah di angka 90 cm. Saya seperti dapat hidup baru, Dok, katanya sambil tersenyum. Sekarang bisa main dengan cucu tanpa ngos-ngosan. Kalau Anda berpikir, mungkin cuma kebetulan, tunggu dulu. Karena sebelum saya bongkar rahasia minuman ini, saya ingin Anda benar-benar paham akar masalahnya. Kenapa perut buncit di usia lanjut sangat susah hilang, bahkan ketika Anda sudah diet ketat sekalipun. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, bagian yang sering tidak pernah dijelaskan secara jujur kepada lansia. Kalau bagian ini Anda pahami, Anda tidak akan lagi menyalahkan diri sendiri, dan Anda akan mengerti kenapa selama ini usaha Anda terasa sia-sia. Masalah utama perut buncit di usia lanjut bukan karena Anda malas, bukan karena Anda kurang niat, dan bukan karena Anda makan berlebihan. Masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan besar yang tidak terlihat dari luar. Perubahan ini berjalan pelan-pelan, bertahun-tahun, sampai akhirnya dampaknya terasa jelas di perut. Yang pertama adalah penurunan metabolisme. Metabolisme itu sederhana saja pengertiannya. Metabolisme adalah kemampuan tubuh untuk membakar makanan menjadi energi. Waktu muda, metabolisme kita seperti api unggun besar. Apapun yang kita makan, cepat habis terbakar. Itulah kenapa dulu makan malam larut pun jarang membuat perut buncit. Tapi penelitian menunjukkan fakta yang tidak bisa kita hindari. Setiap 10 tahun setelah usia 30, metabolisme tubuh turun sekitar 5-10%. Artinya, di usia 60 tahun, metabolisme Anda sudah melambat lebih dari 30% dibanding saat muda. Sekarang bayangkan ini. Api unggun besar berubah menjadi api lilin kecil. Kayu bakar yang dulu habis terbakar, sekarang hanya sebagian. Sisanya menjadi sisa pembakaran. Sisa inilah yang berubah menjadi lemak. Dan lemak itu punya tempat favorit untuk disimpan. Bukan di lengan, bukan di paha, tapi di perut. Inilah sebabnya banyak lansia yang berkata, saya makan sedikit kok, tapi perut tetap besar. Itu bukan perasaan, itu fakta biologis. Masalah kedua adalah perubahan hormon, terutama hormon stres yang bernama kortisol. Di usia lanjut, hidup justru sering terasa lebih penuh pikiran. Memikirkan kesehatan, memikirkan anak dan cucu, memikirkan biaya hidup, memikirkan masa depan. Semua pikiran ini meningkatkan hormon kortisol tanpa kita sadari. Kortisol punya efek yang sangat berbahaya untuk perut. Hormon ini memberi perintah ke tubuh untuk menyimpan lemak sebanyak mungkin, khususnya di area perut. Dari sudut pandang tubuh, ini adalah mekanisme bertahan hidup. Tubuh mengira Anda sedang dalam kondisi bahaya, jadi harus menyimpan cadangan energi. Masalahnya, di zaman sekarang, bahaya itu bukan kelaparan, tapi stres berkepanjangan. Akibatnya, perut terus membesar meskipun makan tidak banyak. Masalah ketiga yang jarang disadari adalah penurunan massa otot. Otot adalah mesin pembakar kalori. Semakin banyak otot, semakin besar metabolisme. Tapi di usia lanjut, hormon-hormon penting seperti hormon pertumbuhan, testosteron pada pria, dan estrogen pada wanita menurun drastis. Akibatnya, otot menyusut pelan-pelan. Ketika otot berkurang, metabolisme makin melambat. Tubuh membakar lebih sedikit kalori, bahkan saat Anda sedang duduk atau tidur. Inilah sebabnya diet ketat sering gagal pada lansia. Yang turun bukan lemak, tapi justru otot. Akibatnya tubuh makin lemah, dan perut makin sulit kempes. Masalah keempat adalah resistensi insulin. Insulin adalah hormon yang bertugas memasukkan gula dari darah ke dalam sel untuk dibakar menjadi energi. Di usia lanjut, banyak orang mengalami resistensi insulin. Artinya, insulin ada, tapi tidak bekerja efektif. Gula darah jadi susah masuk ke sel. Lalu tubuh melakukan hal yang dianggap paling aman. Gula diubah menjadi lemak dan disimpan. Dan sekali lagi, tempat penyimpanan favoritnya adalah perut. Inilah alasan kenapa banyak lansia yang perutnya buncit, padahal tidak makan manis berlebihan. Tubuhnya sendiri yang mengubah sisa gula menjadi lemak. Sekarang kita bicara tentang jenis lemak di perut, karena ini sangat penting. Ada 2 jenis lemak perut. Yang pertama disebut lemak subkutan. Ini lemak yang berada tepat di bawah kulit. Lemak yang bisa Anda cubit dengan jari. Lemak ini memang mengganggu penampilan, tapi relatif tidak terlalu berbahaya. Yang kedua, dan ini yang paling berbahaya,
adalah lemak visceral. Lemak visceral ini tidak bisa dicubit. Letaknya jauh di dalam rongga perut. Lemak ini membungkus organ-organ vital seperti hati, pankreas, ginjal, dan usus. Bayangkan organ-organ penting Anda dibalut lapisan lemak tebal. Lemak ini bukan lemak pasif. Dia aktif secara kimia. Dia melepaskan zat-zat peradangan. Dia melepaskan asam lemak bebas langsung ke organ vital. Inilah alasan kenapa perut buncit berkaitan erat dengan penyakit serius. Diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, bahkan kanker. Masalahnya, lemak visceral tidak bisa dilawan hanya dengan diet biasa. Diet ketat sering gagal karena tubuh lansia sudah berada dalam mode bertahan hidup. Ketika Anda mengurangi makan terlalu ekstrim, tubuh justru menahan lemak lebih kuat. Olahraga berat pun sering tidak cocok. Lutut sakit, nafas sesak, jantung tidak kuat dipaksa. Obat-obatan pelangsing berisiko merusak ginjal dan liver yang sudah menua. Karena itulah kita membutuhkan pendekatan yang berbeda. Pendekatan yang aman untuk lansia, tapi tetap efektif. Kita butuh sesuatu yang bisa meningkatkan metabolisme tanpa memaksa jantung. Kita butuh sesuatu yang bisa membantu membakar lemak visceral dari dalam. Dan kita butuh sesuatu yang mencegah pembentukan lemak baru. Setelah bertahun-tahun menangani pasien lansia, saya menemukan bahwa solusinya tidak harus mahal dan tidak harus rumit. Justru yang paling efektif adalah yang sederhana, alami, dan konsisten. Di bab 3, saya akan jelaskan tentang 2 bahan dapur yang jika dikombinasikan dengan cara yang benar, mampu membantu mengaktifkan kembali metabolisme lansia dan melawan lemak perut dari akarnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, bagian yang menjadi titik balik bagi banyak lansia yang sudah bertahun-tahun menyerah melawan perut buncit. Setelah Anda memahami kenapa perut buncit sulit hilang di usia lanjut, sekarang saatnya membahas solusi yang tepat sasaran. Saya ingin Anda pahami satu hal penting terlebih dulu. Untuk melawan perut buncit pada lansia, kita tidak bisa memakai cara agresif. Tubuh di usia emas tidak bisa dipaksa. Yang kita butuhkan adalah dorongan yang lembut tapi konsisten, yang bekerja dari dalam tanpa membuat tubuh stres. Dan setelah bertahun-tahun mengamati, mencoba, serta mengevaluasi hasil pada pasien-pasien saya menemukan bahwa ada 2 bahan sederhana dari dapur yang jika digabungkan dengan cara yang benar, efeknya luar biasa untuk lansia. Bukan obat, bukan suplemen mahal, bukan ramuan aneh. 2 bahan ini sangat familiar. Bahkan mungkin setiap hari Anda melihatnya. Bahan pertama adalah jahe merah. Bahan kedua adalah jeruk nipis. Mungkin Anda berpikir, itu kan biasa saja. Justru disitulah banyak orang salah paham. Masalahnya bukan di bahannya, tapi di cara kerja dan kombinasinya. Mari kita bahas satu persatu secara sederhana. Jahe merah adalah salah satu rempah yang paling kuat efeknya untuk metabolisme, terutama pada usia lanjut. Kandungan utama jahe merah bernama gingerol dan shogaol. Senyawa ini punya kemampuan untuk meningkatkan suhu inti tubuh secara alami. Ketika suhu tubuh sedikit meningkat, tubuh akan membakar lebih banyak energi. Proses ini disebut termogenesis. Yang penting, proses ini terjadi tanpa membuat jantung bekerja keras. Inilah yang membuat jahe merah sangat aman untuk lansia. Selain itu, jahe merah membantu memperlancar aliran darah ke organ pencernaan. Pencernaan yang lancar berarti makanan lebih cepat diproses, tidak mengendap lama, dan tidak mudah diubah menjadi lemak. Jahe merah juga dikenal mampu mengurangi peradangan kronis. Ingat, lemak visceral adalah sumber peradangan. Ketika peradangan ditekan, tubuh lebih mudah melepaskan lemak yang selama ini mengunci organ-organ dalam. Sekarang kita masuk ke bahan kedua, jeruk nipis. Jeruk nipis kaya akan vitamin C dan asam sitrat. Vitamin C bukan hanya untuk daya tahan tubuh. Pada lansia, vitamin C berperan penting dalam proses lipolisis, yaitu pemecahan lemak menjadi energi. Tanpa vitamin C yang cukup, tubuh kesulitan memecah lemak. Lemak akhirnya hanya disimpan, bukan digunakan. Inilah sebabnya banyak lansia yang diet tapi tidak kurus. Asam sitrat dalam jeruk nipis juga membantu kerja hati. Hati adalah organ utama pembakar lemak. Kalau fungsi hati tidak optimal, lemak visceral akan menumpuk lebih cepat. Jeruk nipis membantu hati bekerja lebih efisien tanpa membebani. Selain itu, jeruk nipis membantu menstabilkan gula darah. Gula darah yang stabil berarti insulin tidak melonjak. Ketika insulin stabil,
tubuh tidak mendapat sinyal untuk menyimpan lemak baru di perut. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus digabungkan? Jahe merah dan jeruk nipis bekerja seperti pasangan yang saling melengkapi. Jahe meningkatkan metabolisme dan membuka jalur pembakaran. Jeruk nipis memastikan lemak yang dilepas benar-benar diubah menjadi energi, bukan disimpan kembali. Jahe menghangatkan tubuh. Jeruk nipis membersihkan sistem. Jahe memicu pembakaran. Jeruk nipis mencegah penumpukan ulang. Inilah yang membuat kombinasi ini sangat efektif untuk lansia. Yang menarik, kombinasi ini tidak bekerja dengan cara memaksa lemak hilang cepat, tapi dengan cara memperbaiki sistem tubuh secara bertahap. Karena itulah hasilnya lebih stabil dan jarang membuat badan lemas. Banyak pasien saya merasakan perubahan pertama bukan di timbangan, tapi di tubuh. Perut terasa lebih ringan. Kembung berkurang. Bab lebih lancar. Nafsu makan lebih terkontrol. Tidur lebih nyenyak. Itu semua tanda bahwa metabolisme mulai bangun kembali. Tapi saya perlu tekankan satu hal penting. Dua bahan ini tidak akan bekerja maksimal kalau cara membuatnya salah. Banyak orang gagal bukan karena bahannya tidak ampuh, tapi karena salah suhu air, salah takaran, atau salah waktu minum. Karena itu, di bagian berikutnya saya akan jelaskan langkah demi langkah cara membuat minuman ini dengan benar, mulai dari pemilihan bahan, suhu air yang tepat, sampai waktu terbaik untuk meminumnya agar efeknya maksimal untuk lansia. Di bab 4, saya akan bongkar secara detail cara pembuatan minuman jahe merah dan jeruk nipis yang benar, aman, dan efektif untuk membantu meratakan perut buncit di usia emas. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat menentukan. Banyak orang sudah tahu bahan jahe dan jeruk nipis, tapi hasilnya berbeda-beda. Ada yang berhasil, ada yang tidak merasakan apa-apa. Perbedaannya bukan pada niat, tapi pada cara pembuatan dan cara minum yang benar. Di usia lanjut, tubuh jauh lebih sensitif. Kesalahan kecil bisa membuat khasiat berkurang drastis. Karena itu, perhatikan setiap langkah berikut dengan seksama. Pertama, kita mulai dari pemilihan bahan. Gunakan jahe merah segar, bukan jahe putih biasa. Jahe merah memiliki kandungan gingerol dan shogaol yang jauh lebih tinggi. Ukurannya tidak perlu besar. Cukup satu ruas jahe sepanjang kira-kira 3-5 cm atau sekitar 20 gram. Pilih jahe yang kulitnya masih mulus, tidak keriput, tidak lembek, dan aromanya tajam saat digosok. Kalau terpaksa tidak ada jahe merah segar, Anda boleh menggunakan jahe merah bubuk. Tapi ingat, efeknya tidak akan sekuat jahe segar. Takaran jahe bubuk cukup 1 sendok makan rata, jangan lebih. Untuk jeruk nipis, pilih yang kulitnya hijau mengkilap, terasa berat saat dipegang, dan tidak kering. Jeruk nipis yang sudah lama disimpan, biasanya vitamin C-nya sudah banyak berkurang. Kita butuh vitamin C yang masih aktif. Sekarang soal air, ini yang sering diabaikan. Gunakan air bersih sebanyak 250 ml, setara 1 gelas sedang. Air tidak boleh mendidih. Suhu idealnya sekitar 70-80 derajat Celcius, yaitu air panas yang masih bisa diminum perlahan, bukan air mendidih yang masih mengepul hebat. Kenapa ini penting? Karena air mendidih akan merusak vitamin C dari jeruk nipis dan juga merusak enzim aktif dalam jahe. Kalau rusak, manfaatnya tinggal sedikit. Sekarang kita masuk ke cara pembuatan. Langkah pertama, cuci jahe merah sampai bersih. Gosok kulitnya menggunakan sendok atau sikat kecil untuk menghilangkan tanah dan kotoran. Tidak perlu dikupas. Justru di kulit jahe terdapat senyawa aktif yang bermanfaat. Langkah kedua, geprek jahe menggunakan ulekan atau bagian belakang pisau. Tidak perlu dihancurkan halus. Cukup sampai seratnya pecah dan sarinya keluar. Tujuannya agar zat aktifnya mudah larut dalam air. Langkah ketiga, masukkan jahe yang sudah digeprek ke dalam gelas. Tuangkan air hangat tadi. Aduk perlahan 1 kali saja. Setelah itu, diamkan selama 5-7 menit. Anda akan melihat air berubah warna menjadi kekuningan dan aromanya mulai tajam. Itu tanda sari jahe sudah keluar dengan baik. Sambil menunggu, ambil 1 buah jeruk nipis, belah menjadi 2. Langkah keempat, peras jeruk nipis langsung ke dalam air jahe yang masih hangat. Jangan peras jeruk nipis dulu lalu ditaruh lama. Kenapa? Karena vitamin C sangat mudah teroksidasi oleh udara. Kalau diperas langsung ke air jahe, nutrisinya lebih terjaga. Setelah diperas, aduk perlahan sampai tercampur rata. Jika Anda punya masalah lambung atau tidak tahan rasa asam,
Anda boleh menambahkan 1 sendok teh madu murni. Ini bersifat opsional. Jangan pakai gula pasir. Gula justru akan menghambat pembakaran lemak. Setelah semua tercampur, minuman siap diminum. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering salah, yaitu waktu minum. Waktu terbaik minum ramuan ini adalah pagi hari, 30 menit sebelum sarapan, dalam kondisi perut kosong. Kenapa harus perut kosong? Karena saat perut kosong, penyerapan zat aktif jauh lebih maksimal. Tubuh belum sibuk mencerna makanan lain, sehingga fokus menyerap jahe dan jeruk nipis. Minum perlahan, jangan langsung diteguk habis. Biarkan cairan ini menghangatkan tenggorokan dan perut. Sensasi hangat itu tanda metabolisme mulai diaktifkan. Jangan diminum malam hari. Pada sebagian lansia, jahe bisa membuat tubuh terlalu hangat dan mengganggu tidur. Minum cukup 1 gelas sehari. Jangan berpikir semakin banyak semakin cepat kurus. Tubuh lansia tidak butuh kejutan, tapi konsistensi. Sekarang saya jelaskan apa yang biasanya Anda rasakan dalam 10 hari pertama, supaya Anda tidak bingung dan tidak panik. Hari pertama sampai ketiga, biasanya perut terasa lebih hangat dan lebih ringan. Bab mulai lebih teratur. Kembung berkurang. Ini tanda sistem pencernaan mulai bekerja lebih baik. Hari keempat sampai ketujuh, banyak orang mulai merasa perut tidak terlalu tegang. Celana terasa sedikit lebih longgar. Nafsu makan lebih terkendali, terutama keinginan makan manis. Hari ke-8 sampai ke-10, lingkar perut biasanya mulai berkurang 1 sampai 3 cm. Tidak selalu terlihat di timbangan, tapi terasa di pakaian. Ini proses yang sehat dan aman. Saya perlu tekankan, minuman ini bukan sulap. Tapi ini adalah alat yang sangat kuat jika digunakan dengan benar dan konsisten. Dan hasilnya akan jauh lebih baik jika didukung kebiasaan kecil lain yang tepat untuk lansia. Di bab 5, saya akan bagikan kebiasaan sederhana harian yang bisa mempercepat hasil hingga 2 kali lipat, tanpa olahraga berat dan tanpa menyiksa tubuh. Minuman jahe merah dan jeruk nipis yang sudah Anda pelajari di bab sebelumnya adalah fondasi utama. Tapi fondasi akan bekerja jauh lebih cepat dan kuat jika didukung kebiasaan yang tepat. Kabar baiknya, kebiasaan ini sangat ringan, tidak menyiksa, dan realistis untuk lansia. Banyak pasien saya yang awalnya ragu, tapi justru di bagian inilah perubahan terasa paling nyata. Kebiasaan pertama adalah mengatur pola makan, bukan mengurangi ekstrim. Kesalahan paling umum yang saya temui pada lansia adalah makan sangat sedikit, bahkan hanya 1 atau 2 kali sehari, dengan harapan perut cepat kempes. Yang terjadi justru sebaliknya. Tubuh mengira Anda sedang kekurangan makanan, lalu masuk mode bertahan hidup. Metabolisme makin diperlambat, dan lemak disimpan lebih kuat, terutama di perut. Yang benar adalah makan porsi kecil tapi lebih sering. Idealnya 5-6 kali sehari dengan porsi kecil. Tidak perlu banyak. Yang penting teratur. Dengan cara ini, tubuh mendapat sinyal bahwa makanan selalu tersedia, sehingga metabolisme tetap aktif sepanjang hari. Setiap kali makan, tubuh membakar energi untuk mencerna. Inilah pembakaran kalori alami yang aman untuk lansia. Ingat, porsi kecil bukan berarti makan sembarangan. Tetap pilih makanan sederhana. Nasi secukupnya, lauk berprotein, sayur, dan buah. Jangan takut makan. Yang harus ditakuti adalah pola makan yang salah. Kebiasaan kedua adalah jalan santai 15 menit setelah makan. Tidak perlu jogging. Tidak perlu jalan cepat. Tidak perlu keluar rumah kalau tidak memungkinkan. Cukup jalan santai di halaman, di dalam rumah, atau di teras. Gerakan ringan ini punya efek besar. Penelitian menunjukkan bahwa berjalan 15 menit setelah makan dapat menurunkan lonjakan gula darah hingga 30%. Gula darah yang stabil berarti insulin tidak melonjak. Ketika insulin tidak melonjak, tubuh tidak mendapat perintah untuk menyimpan lemak baru di perut. Selain itu, jalan santai membantu kerja usus, mencegah sembelit, dan mengurangi kembung. Banyak pasien saya yang berkata, "Dok, setelah rutin jalan habis makan, perut terasa lebih enak." Kebiasaan ketiga yang sangat penting tapi sering diremehkan adalah tidur cukup dan teratur. Kurang tidur adalah musuh diam-diam perut rata. Saat Anda kurang tidur, tubuh meningkatkan hormon bernama grelin, hormon pemicu rasa lapar. Di saat yang sama, hormon leptin yang memberi sinyal kenyang justru menurun. Akibatnya, Anda mudah lapar dan sulit merasa puas. Kurang tidur juga meningkatkan hormon kortisol, hormon stres yang sudah kita bahas sebelumnya.
Kortisol tinggi secara langsung memerintahkan tubuh untuk menyimpan lemak di perut. Jadi, tidur cukup itu bukan kemewahan, tapi bagian dari terapi perut kempes. Usahakan tidur 7-8 jam setiap malam. Tidur lebih awal. Kurangi menonton televisi sampai larut. Matikan lampu. Biarkan tubuh benar-benar beristirahat. Kebiasaan keempat adalah cukup minum air putih. Banyak lansia yang tanpa sadar mengalami dehidrasi ringan. Padahal, dehidrasi ringan saja bisa memperlambat metabolisme hingga 30%. Bayangkan api metabolisme yang sudah kecil, lalu kekurangan bahan bakar. Air sangat penting dalam proses lipolisis, yaitu pemecahan lemak. Tanpa air yang cukup, lemak sulit dipecah menjadi energi. Selain itu, rasa haus sering disalahartikan sebagai rasa lapar. Akibatnya, Anda makan padahal tubuh sebenarnya hanya butuh minum. Targetkan minimal 8 gelas air putih sehari. Tidak perlu langsung banyak. Sedikit demi sedikit tapi rutin. Minum sebelum merasa haus. Kebiasaan kelima yang sangat menentukan adalah mengurangi gula dan garam secara drastis. Gula adalah musuh utama perut rata. Gula yang tidak langsung digunakan akan diubah menjadi lemak dan disimpan di perut. Bukan hanya dari gula pasir, tapi juga dari minuman manis, kue, dan makanan kemasan. Garam berlebihan membuat tubuh menahan air. Akibatnya perut terlihat buncit dan terasa berat. 1 sendok teh garam saja bisa membuat tubuh menahan hingga 1 liter air. Itulah kenapa setelah makan asin, perut sering terasa penuh dan kembung. Ganti gula dengan rasa manis alami dari buah. Ganti garam dengan rempah-rempah seperti bawang, kunyit, ketumbar, atau lada untuk memberi rasa. Saya ingin Anda memahami satu hal penting. Kebiasaan-kebiasaan ini bukan untuk menyiksa, tapi untuk menormalkan kembali sistem tubuh yang selama ini bekerja tidak optimal. Ketika tubuh merasa aman, tidak stres, dan cukup nutrisi, dia akan dengan sukarela melepaskan lemak yang selama ini disimpan. Banyak pasien saya yang awalnya hanya fokus ke minuman jahe dan jeruk nipis, lalu setelah menambahkan kebiasaan-kebiasaan ini, hasilnya terasa jauh lebih cepat. Perut kempes lebih stabil, badan lebih ringan, energi meningkat, mood membaik. Namun, saya juga perlu mengingatkan ada beberapa kesalahan umum yang sering membuat hasil terhambat, bahkan gagal total, meskipun sudah minum ramuan ini setiap hari. Di bab 6, saya akan bahas kesalahan-kesalahan fatal yang sering dilakukan lansia tanpa sadar, dan bagaimana cara menghindarinya agar usaha Anda tidak sia-sia. Di bagian ini, saya ingin Anda benar-benar jujur pada diri sendiri. Banyak lansia merasa sudah melakukan semuanya dengan benar, sudah minum ramuan jahe merah dan jeruk nipis setiap pagi, sudah mencoba makan lebih teratur, tapi hasilnya terasa lambat atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali. Hampir selalu penyebabnya bukan karena tubuh Anda bandel, tapi karena ada kesalahan kecil yang dilakukan tanpa disadari, namun dampaknya besar. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah tidak konsisten. Banyak orang minum ramuan ini hanya saat semangat. 3 hari minum, lalu lupa 2 hari. Minggu pertama rajin, minggu kedua mulai malas. Tubuh lansia tidak bekerja dengan sistem kejut. Dia bekerja dengan sistem kebiasaan. Lemak perut yang menumpuk bertahun-tahun tidak akan takut pada usaha yang setengah-setengah. Minuman ini harus diminum setiap pagi, di jam yang kurang lebih sama, minimal 10 hari berturut-turut. Lebih baik minum 1 gelas kecil tapi konsisten, daripada minum banyak tapi hanya sesekali. Tubuh butuh sinyal rutin untuk mengaktifkan metabolisme kembali. Kesalahan kedua adalah berharap hasil instan dan terlalu sering menimbang atau mengukur perut. Ini kesalahan psikologis yang sangat umum. Setiap hari berdiri di depan cermin, setiap 2 hari mengukur lingkar perut, setiap pagi naik timbangan. Ketika angka tidak berubah, langsung kecewa dan merasa gagal. Padahal, perubahan pertama yang terjadi bukan di luar, tapi di dalam. Lemak visceral yang berbahaya mulai berkurang dulu. Peradangan menurun. Sistem pencernaan membaik. Itu semua tidak langsung terlihat di cermin. Banyak pasien saya baru melihat perubahan nyata setelah 10-14 hari. Jadi kalau Anda baru mulai 5 hari lalu sudah ingin menyerah, itu sama saja seperti berhenti menggali tepat sebelum menemukan air. Kesalahan ketiga adalah menganggap ramuan ini bisa menutupi pola makan yang salah. Ini sangat penting. Minuman jahe dan jeruk nipis bukan izin untuk makan sembarangan. Saya sering menemui lansia yang berkata, "Saya kan sudah minum ramuan, jadi boleh dong makan manis sedikit." Sedikit demi sedikit,
Tanpa sadar gula dan karbohidrat berlebih masuk lagi. Tubuh lansia sangat sensitif terhadap gula. Sedikit saja kelebihan gula, insulin naik, dan tubuh langsung menyimpan lemak baru di perut. Akibatnya, lemak yang sudah mulai luruh tertutup lagi oleh lemak baru. Ramuan ini adalah alat bantu, bukan pelindung dari kebiasaan buruk. Kesalahan keempat adalah minum ramuan di waktu yang salah. Ada yang meminumnya setelah sarapan. Ada yang minum siang hari. Ada yang minum malam sebelum tidur. Waktu minum sangat menentukan hasil. Minuman ini dirancang untuk diminum pagi hari saat perut kosong. Di waktu inilah penyerapan maksimal dan metabolisme bisa diaktifkan sejak awal hari. Kalau diminum setelah makan, efeknya jauh berkurang karena bercampur dengan makanan. Kalau diminum malam hari, pada sebagian orang justru bisa mengganggu tidur karena efek hangat jahe. Kurang tidur, seperti yang sudah dibahas, justru membuat perut makin susah kempes. Kesalahan kelima adalah mengabaikan stres dan emosi. Ini sering dianggap sepele, tapi dampaknya besar. Stres yang tidak dikelola akan meningkatkan hormon kortisol terus-menerus. Kortisol adalah musuh utama perut rata. Selama kortisol tinggi, tubuh akan terus mempertahankan lemak di perut, seolah-olah lemak itu adalah pelindung hidup. Banyak lansia menyimpan stres dalam diam. Tidak cerita. Tidak mengeluh, tapi tubuh mencatat semuanya. Pikiran tegang membuat perut tegang. Perut tegang membuat lemak sulit dilepas. Luangkan waktu untuk hal-hal sederhana yang menenangkan. Duduk di pagi hari. Bernafas pelan. Berzikir. Mendengarkan musik yang menenangkan. Berbicara dengan orang terdekat. Ini bukan soal mental saja, tapi soal hormon dalam tubuh. Kesalahan keenam adalah kurang minum air putih meskipun sudah minum ramuan. Ada lansia yang berpikir, saya kan sudah minum ramuan pagi, jadi tidak perlu banyak minum lagi. Ini salah besar. Ramuan tidak menggantikan kebutuhan air putih harian. Tanpa air yang cukup, proses pembakaran lemak tidak akan berjalan optimal. Lemak butuh air untuk dipecah dan dibuang. Air juga membantu ginjal dan hati membuang sisa metabolisme. Kalau air kurang, tubuh akan menahan apapun, termasuk lemak dan cairan, yang membuat perut terlihat buncit. Kesalahan ketujuh adalah terlalu keras pada diri sendiri. Ada lansia yang begitu fokus ingin perut kempes sampai menyiksa tubuh. Menahan lapar berlebihan. Menolak makan sama sekali. Menyalahkan diri sendiri setiap kali makan sedikit lebih banyak. Tubuh tidak suka diserang. Tubuh suka diajak bekerja sama. Semakin Anda keras, semakin tubuh bertahan. Semakin Anda sabar dan konsisten, semakin tubuh membuka diri untuk berubah. Saya ingin Anda pahami ini dengan tenang. Kalau selama ini Anda sudah mencoba banyak hal dan gagal, itu bukan karena Anda lemah. Itu karena caranya tidak sesuai dengan kondisi tubuh lansia. Sekarang Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dihindari. Tinggal satu bagian lagi yang paling penting, yaitu penguatan mental dan penutup, agar Anda benar-benar siap menjalani perubahan ini sampai tuntas. Di bab 7, saya akan menguatkan Anda, membagikan gambaran hasil nyata dalam 30 hingga 90 hari, dan menutup perjalanan ini dengan keyakinan bahwa perut rata di usia emas bukan mimpi kosong. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, bagian yang paling menentukan apakah semua yang sudah Anda pelajari akan benar-benar mengubah hidup Anda, atau hanya menjadi pengetahuan yang lewat begitu saja. Di titik ini, saya ingin Anda berhenti sejenak dan merenung. Bukan merenung tentang kegagalan masa lalu, tapi tentang kemungkinan baru yang ada di depan Anda. Banyak lansia menyerah bukan karena caranya salah, tapi karena berhenti terlalu cepat. Perut buncit yang menumpuk selama 5, 8, bahkan 10 tahun tentu tidak akan hilang dalam semalam. Tapi bukan berarti tidak bisa hilang. Tubuh manusia, bahkan di usia 70 tahun sekalipun, masih memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan memperbaiki diri, asalkan diberi sinyal yang tepat dan waktu yang cukup. Saya ingin Anda membayangkan ini secara realistis. Dalam 10 hari pertama, tubuh Anda mulai berbenah dari dalam. Perut tidak lagi mudah kembung. Bab lebih teratur. Rasa penuh yang dulu sering muncul mulai berkurang. Celana terasa sedikit lebih longgar, meski orang lain mungkin belum menyadarinya. Dalam 30 hari, perubahan mulai terlihat oleh orang sekitar. Lingkar perut berkurang beberapa sentimeter. Nafas terasa lebih ringan saat berjalan. Tidur lebih nyenyak. Energi di pagi hari meningkat. Banyak pasien saya di fase ini mulai berkata, "Dok, kok badan saya lebih enak ya sekarang?"
Dalam 60 hingga 90 hari, inilah titik balik yang sesungguhnya. Lemak visceral yang selama ini membungkus organ-organ vital mulai banyak berkurang. Risiko diabetes dan tekanan darah tinggi menurun. Aktivitas sehari-hari terasa jauh lebih mudah. Anda bisa duduk dan berdiri tanpa mengeluh. Bisa bermain dengan cucu tanpa cepat ngos-ngosan. Dan yang paling penting, rasa percaya diri perlahan kembali. Saya pernah menangani seorang pasien usia 75 tahun. Awalnya dia berkata, "Dok, usia saya sudah tua. Apa masih ada gunanya mencoba?" 3 bulan kemudian, dia datang dengan senyum lebar. Perutnya jauh lebih kecil. Langkahnya lebih ringan. Kalimat pertamanya sederhana, tapi sangat dalam artinya. "Ternyata masih bisa ya, Dok." Kalimat itu ingin saya sampaikan juga kepada Anda. Masih bisa. Usia bukan penghalang. Yang menjadi penghalang hanyalah keyakinan bahwa sudah terlambat. Padahal tubuh Anda tidak pernah berkata menyerah. Yang sering menyerah justru pikiran kita. Minuman jahe merah dan jeruk nipis yang Anda pelajari bukanlah ramuan ajaib dalam arti sulap. Ini adalah alat. Alat yang aman, murah, dan masuk akal untuk membantu tubuh lansia kembali ke ritme alaminya. Alat ini bekerja jika Anda menghargainya dengan konsistensi, bukan dengan harapan instan. Mulailah dari hal paling sederhana. 1 gelas setiap pagi. Jalan santai setelah makan. Tidur cukup. Minum air. Kurangi gula. Itu saja. Jangan menunggu sempurna. Jangan menunggu motivasi tinggi. Mulai saja. Kalau hari ini Anda mulai, 10 hari ke depan Anda akan berterima kasih pada diri sendiri karena tidak menunda. Kalau Anda menunda seminggu, hasil pun ikut mundur seminggu. Waktu akan tetap berjalan, entah Anda berubah atau tidak. Pilihannya ada di tangan Anda. Saya ingin Anda ingat satu hal penting. Ketika Anda mulai sehat, Anda bukan hanya memperbaiki hidup sendiri. Anda menjadi contoh bagi pasangan, anak, cucu, dan orang-orang di sekitar Anda. Banyak pasien saya akhirnya mengajak tetangga, saudara, bahkan membuat grup kecil untuk saling mengingatkan minum ramuan pagi. Kesehatan itu menular, dimulai dari satu orang yang berani berubah. Sahabat lansia, terima kasih karena Anda sudah meluangkan waktu dan bertahan menonton video ini sampai akhir. Itu bukan hal yang mudah, dan itu menunjukkan satu hal penting. Anda peduli pada kesehatan diri sendiri. Tidak semua orang mau belajar dan berubah, tapi Anda sudah melangkah sejauh ini. Saya ingin Anda ingat baik-baik, perut buncit yang sudah menemani Anda bertahun-tahun bukan tanda kegagalan dan bukan pula kutukan usia. Itu hanyalah sinyal dari tubuh bahwa ia butuh diperlakukan dengan cara yang berbeda, lebih lembut, lebih tepat, dan lebih konsisten. Anda tidak perlu obat mahal. Anda tidak perlu olahraga berat yang menyiksa. Anda tidak perlu merasa minder atau malu lagi. Yang Anda butuhkan hanyalah langkah kecil yang dilakukan setiap hari, dimulai dari 1 gelas minuman sederhana di pagi hari, ditambah kebiasaan sehat yang realistis untuk usia emas. Kalau hari ini Anda masih ragu, itu wajar. Tapi jangan biarkan keraguan menghentikan Anda untuk mencoba. Karena penyesalan terbesar biasanya bukan karena gagal, tapi karena tidak pernah memulai. Saya percaya, kalau Anda konsisten, tubuh Anda akan merespons. Pelan-pelan, aman, tapi nyata. Jika video ini terasa bermanfaat, saya minta tolong satu hal sederhana. Klik like, agar lebih banyak lansia lain bisa menemukan video ini. Bagikan ke keluarga, sahabat, atau grup WhatsApp yang Anda sayangi. Dan subscribe channel ini, supaya kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan sehat di usia emas. Di channel ini, saya akan terus berbagi panduan kesehatan lansia yang praktis, masuk akal, dan aman, agar Anda bisa menikmati hidup dengan tubuh yang lebih ringan, lebih kuat, dan lebih percaya diri. Saya bangga pada Anda yang sudah bertahan sampai akhir. Tetap semangat, tetap konsisten, dan percayalah, perubahan itu mungkin, di usia berapapun. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, salam bahagia, dan salam usia emas yang lebih berkualitas.